Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Jamaah sekalian, azakumullah wa iyyakum jami'an, teman-teman semua, azakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah kembali memudahkan kita, mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, dan berkumpul atas kita kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini di pagi hari ini, terutama apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, di antara kita ikhwan azakumullah, dan hadis ini ma'ruf ya. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, ya, barang siapa yang di waktu pagi aminan fi syirbihi, dia aman wilayahnya, negaranya, kampungnya dan yang semisalnya, mu'afan fi jasadihi, dan punya fisik yang sehat. Ya, tanda fisik yang sehat adalah dia dimampukan untuk ibadah, ya, maka akan menjadi perhatian kita apabila sakit yang sampai menghalangi kita dari ibadah, maka jangan dibiarkan, ya, punggung kita sakit nggak bisa ruku, jangan didiemin, segera diurut. Kenapa? Karena itu nanti menghalangi untuk ibadah. Paham ya? Kaki sakit nggak bisa tahiyat, segera dicari penyebabnya. Jadi kalau bicara sehat, ya, patokannya adalah bukan sekian kilo antum lari, bukan sekian mdpl antum muncak, tapi bisa tidak antum ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhwan, wa indahu qutu fi yaumihi, dia punya makanan di hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ka'anna mahizan lahu, maka dia seperti memiliki dunia dan seisi. Maka semoga di pagi hari ini kita memiliki ketiga hal ini, yang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita seperti memiliki dunia dan seisinya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi, ikhwan, hujan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan, kami turunkan air dari langit yang berkah, bertubi-tubi kenikmatan di pagi hari atas kita semua. Maka jangan sampai apa yang Allah katakan, innal insana li rabbihi lakanut. Kata Allah, innal insan, manusia itu kalau ke Tuhannya, ke saya, kata Allah, lakanut,
Yang diingat itu musibahnya aja. Yang diingat itu sesuatu yang gak enaknya aja, sesuatu yang membuat dia sakit saja yang diingat. Padahal di pagi hari ini terkumpul atas kita puncak-puncak kenikmatan. Ya mungkin ada beberapa kondisi di mana kita azakumullah yang kita tidak sukai, tapi yakinilah bahwa kenikmatan Allah jauh lebih besar atas kita semua. Baik jamaah sekalian azakumullah, nuwassilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita sampai terakhir, sampai pembahasan apa? Golongan yang diberi keringanan sudah ya. Sudah ya Bu, musafir, orang sakit, wanita haid, nifas. Baru sampai keutamaan. Baik. Berarti ke halaman 15 teman-teman semua azakumullah ya, tentang golongan yang diberikan keringanan. Ya artinya secara sah, secara legal dan tidak berdosa dia meninggalkan puasa ya dengan sebab-sebab yang akan kita sebutkan di bawah ini. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana minkum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Dan barang siapa yang sakit, kata Allah, yang sakit, nanti kita perinci sakit yang kayak gimana yang boleh kita buka, yang wajib kita buka dan haram kita buka. Paham ya? Boleh kita buka, wajib antum buka, tak boleh puasa, maka statusnya nanti haram kalau antum kita puasa ya. Dan yang ketiga, jangan buka, haram antum berbuka. Kalau tadi haram berpuasa, haram berbuka. Ini sakit-sakit yang kayak gimana? Di awal sudah sedikit saya jelaskan, tapi nanti kita ulangi ya, murojaah. Lalu ala safarin, atau sedang safar, bepergian. Nanti ini juga ikhwan azakumullah kita jelaskan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran lagi. Baik. Sebelum kita bahas ini jamaah, saya mau ngasih pondasi dulu ke antum. Ya, pegang ini pondasi ini, yang namanya pondasi itu ya, maka di atasnya apapun nanti kalau pondasinya bagus, insya Allah antum gak akan hancur. Gampangannya begini. Pertama, ya, ini pondasi pertama yang tanamkan dalam hati kita, pikiran kita, bahwa Islam datang, Islam ada untuk membuat manusia bahagia. Ingat ya, ini prinsip dasar kita. Maka apa saja ajaran Islam yang akhirnya membuat sengsara manusia pasti bukan ajaran Islam. Catat ya, sesuatu apa saja yang pada akhirnya menyusahkan, membuat manusia tidak bahagia, antum nggak perlu dalil, nggak perlu nanya ustaz, pasti ini bukan bagian dari ajaran Islam. Apa aja? Ya. Yang kedua, fondasi kedua, yakini oleh kita bahwa tidak ada syariat yang memberatkan. Ini camkan oleh kita, ya. Tidak ada syariat yang memberatkan manusia. Nggak ada. Ustaz, jihad berat dong. Ya emang semuanya diwajibkan jihad? Kan tidak. Wanita, anak-anak, tua renta, orang yang ada uzur, nggak ada kewajiban. Orang seger-buger yang terlatih, ya, yang bisa perang, bisa mana, bisa main pedang, berangkat. Artinya nggak ada satupun syariat Islam yang membebani. Jadi ini poin kedua, ya, pondasi kedua, bahwa tidak ada satupun syariat Islam yang berat. Yang ada adalah
boleh dilaksanakan semampunya. Ingat ya, semampunya, bukan sekiengnya. Kalau sekiengnya lagi kieng kerjakan, nggak kieng nggak kerjakan. Ya, sholat misalkan. Kalau nggak kieng nggak kerjakan, kalau lagi kieng dia kerjakan. Bukan begitu konsep. Nah, kalau ibadah kerjakan semampunya, apa aja, ya. Sholat antum nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk, nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring, nggak bisa berbaring, boleh dengan isyarat, ya isyarat, mau tangan, isyarat mata, asal sholat. Ini namanya ibadah semampunya. Orang puasa yang akan kita bicarakan, ya banyak nanti kemudahan-kemudahan di dalam. Maka jamaah sekalian azabullah, apa saja syariatnya, kalau itu mempersulit antum, maka bukan ajaran Islam. Misal ada yang bilang kita, ayo kita kerjakan sholat, ya 2 rakaat, 1 rakaat baca 500 Al-Fatihah, misal, ya. Nggak usah nanya ustaz, nggak usah nyari dalil. 2 rakaat, 1 rakaat 500 Al-Fatihah, pasti memberatkan. Nggak usah nanya dalil, nggak usah nanya ustaz, pasti bukan bagian dari Islam. Paham ya? Ada orang nyuruh kita, dan puasanya nggak boleh makan yang ada rasanya, cukup nasi putih. Misal, cukup nasi putih. Nggak usah nanya dalil, nggak usah nanya ustaz. Jelas ini akan membuat manusia jadi susah. Orang akan lemes, nggak ada protein, nggak ada vitamin ini yang jelas ini bukan bagian dari Islam. Paham ya maksud saya? Apa saja nanti ke depan dengeran kita melaksanakan A, melaksanakan B, melaksanakan C, melaksanakan D. Patokannya ini, Islam datang untuk membuat manusia jadi bahagia. Kalau bikin sengsara, bikin sedih, bukan ajaran Islam. Paham? Contoh orang Syiah ngajak kita setiap kegiatan mereka untuk membacok-bacok diri, melukai diri. Ini bertentangan dengan Islam. Islam datang untuk membuat bahagia. Dia ajarannya menyiksa. Nggak usah pakai dalil, nggak usah nanya ustaz, pasti bukan bagian dari Islam. Paham maksud saya? Yang kedua, Islam dilaksanakan dengan mudah semampu kita. Anda tidak bisa puasa, boleh qadha atau fidyah. Paham ya? Dan seterusnya. Ini 2 fondasi yang saya kira diterapkan di seluruh perkara Islam kita. Apa saja ajarannya, apa saja ucapannya, maka timbang dengan kondisi-kondisi ini. Kenapa saya berani memastikan jamaah? Karena memang Allah katakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dalam surat Toha ayat 2 Allah berfirman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk membuat manusia jadi susah, kata Allah. Ini kata Allah. Kami nggak turunkan Al-Qur'an untuk membuat manusia jadi susah. Nggak ada makanya. Perkara Islam yang susah, sebutkan ke saya yang susah. Ustaz haji duitnya gede, tenaganya gede, kan bagian mampu fisiknya dan mampu finansialnya. Anda mampu fisik finansialnya nggak ada kewajiban. Ya, finansial mampu, fisik nggak mampu, udah reot, ya nggak bisa juga. Paham? Ini Islam. Antum kalau kenal karakteristik dasar Islam, nikmat kita Islam. Saya nggak bisa sholat duha 8 rakaat, tapi saya tahu Islam boleh dilaksanakan semampunya, cukup 2 rakaat. Saya nggak bisa bangun malam 11 rakaat, tahu kita bahwa Islam dilaksanakan semampunya, cukup 1 rakaat witir, selesai. Baik, termasuk dalam masalah puasa jamaah, ada orang-orang yang boleh dibatalkan puasanya atau tidak puasa. Yang pertama adalah orang sakit atau musafir dan orang sakit. Ya, berdasarkan ayat di atas, orang yang sakit dan musafir boleh dia tidak puasa. Perinciannya, ikhwan, kita cepatkan kan ini sudah aslinya.
Untuk orang sakit, kita bicaranya grade ya, bicaranya grade. Nggak usah nyebut nama penyakit, apa saja penyakitnya. Kalau penyakit ini di bawah puasa, nggak tambah berat sakitnya, puasanya nggak tambah berat, maka sakit ini nggak boleh buka. Contoh, antum kena panu misal, antum kena pilek ringan, antum kesandung. Penyakit-penyakit ini kalau antum tetap puasa, tambah parah nggak? Tidak. Kalaupun antum buka, penyakit ini nggak hilang, biasa aja. Ya, minum nggak minum, buka nggak buka, penyakit ini tetap ada. Maka jenis penyakit ini nggak boleh buka. Ya, antum puasa nggak puasa, penyakit ini segitu-gitu aja, nggak tambah parah, nggak tambah berkurang, maka jangan buka. Paham? Apa aja penyakitnya? Yang kedua, penyakit yang dikhawatirkan bermadharat, dikhawatirkan, maka baru dikhawatirkan, ya. Maka ikhwan azakumullah, lebih baik antum buka. Penyakit-penyakit yang kalau di bawah puasa berat puasanya. Puasanya tambah berat, sakitnya tambah berat, maka jenis penyakit ini nggak boleh puasa, buka dia. Ya, la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang ketiga, kita sampaikan secara cepat ya. Penyakit yang kalau di bawah puasa penyakitnya tambah parah dan puasanya tambah berat, maka jenis penyakit ini haram antum untuk berpuasa. Kalau antum sampai berpuasa dan bermadharat, bahkan sampai mencelakakan, sampai meninggal, antum kena ayat Allah tentang bunuh diri. Fala taqtulu anfusakum. Jangan, kata Allah, kalian membunuh diri kalian sendiri. Paham ya? Ini tentang penyakit ringan, sedang, berat. Yang dua harus buka. Yang pertama tidak buka. Ya, tetap puasa. Untuk musafir sudah kita jelaskan juga jamaah ya. Musafir ini ya kita ambil pendapat yang terakhir, yaitu sesuai dengan urf ya, sesuai dengan urfnya wilayah kita. Ya, artinya kalau kita menganggap wilayah A ini sudah safar, ya maka safar ya. Nanti boleh nggak Jumatan, boleh nggak sholat jamaah, boleh nggak puasa, boleh mengqadha, mengqashar dan menjamak sholat, boleh ya, boleh. Tapi kalau lama, ya usahakan kita tetap sholat sempurna, terutama ya. Kenapa? Karena kan banyak kehilangan kesempatan ibadah ya. Kita umroh misal 9 hari 10 hari, ya boleh-boleh aja jamak qashar sholat di hotel, cuma ya eman pisannya, eman pisan, paham nggak? Eman banget gitu ya, sudah kesananya jarang, sudah begitu memanfaatkan ini enggak. Yang begini tentu kita lebih baik sholat di masjid. Tapi bicara boleh sekali nggak apa-apa. Baik, gimana azakumullah, yang dua ini sudah kita jelaskan. Sekarang yang ketiga, untuk melihat di situ wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas ya. Ini dua kondisi bagi perempuan yang dia nggak boleh puasa. Kalau misal haidnya jam 5:30 gimana Bu? Datang bulanannya 5:30. Pura-pura beli urut kata. 5:30 coba bayangin ya, setengah jam lagi buka, dia batal, harus ulangi dari awal di hari lain ya. Tetap 5 menit sebelum buka pun kalau sampai darah haid ini keluar aja, ini beli urut kan usah memang baik ya. Dari pagi saya lapar haus ya, sudah sekian jam keluar enggak. Dengan hikmahnya Allah, ikhwan azakumullah ya,
Dengan hikmahnya Allah dan ilmunya Allah, Allah tahu yang terbaik buat hamba. Ini camkan ini, ya. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, apapun itu, mau yang kita senang atau enggak senang, itu yang terbaik buat kita. Ingat ayat Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu nggak sukai, yang kamu benci, yang kamu hindari itu lebih baik bagimu. Ya, bisa jadi itu lebih baik bagimu dan kau nggak tahu kata Allah. Ilmu Allah tahu. Ya, ke depan antum yang terbaik itu bagaimana? Yang terbaik bagaimana? Ikhwan, azakumullah wa iyyakum jami'an. Kejadian ini nggak lama saya alami. Ya, bendera Kuningan, rem mobil saya blok aja, nggak bisa ngerem. Ya tahu sendiri untuk jalan Kuningan, kebayang, ya. Tapi sebelum itu Allah kasih tanda, macetnya luar biasa dari Beber udah macet, pas di daerah Halim itu tambah parah. Ya, saya minggir dulu lah, capek gitu kan. Saking lamanya ini macet, saya akhirnya mampir ke rumah kakak di daerah Beber. Ya, saya matikan, saya nyalakan lagi, ternyata belum rem ini. Ya, terus mobil. Artinya Ivan, kadang begitu. Padahal tujuan saya mau kemana coba saat itu? Mau silaturahmi ke orang tua. Paham? Kapan kita mengatakan saya mau berbuat baik kok dihalangi? Antum berarti mengatakan itu setelah tahu kejadiannya? Hah? Apakah kita akan tetap mengatakan kok saya dihalangi sih mau silaturahmi ke orang tua setelah tahu kejadiannya? Awalnya mungkin kita seuzon, apa sih orang mau silaturahmi ke orang tua, mau manjangin umur, mau meluaskan rezeki, malah dibikin gak jadi. Tapi setelah tahu endingnya, kita berterima kasih ke Allah. Oh ternyata ini, ya. Pas sebelum masuk jalan baru ke kiri kan bayar jalan itu. Kalau dalam kondisi rem belum, naudzubillah min dzalik, ya, ada 7 nyawa di dalam. Artinya ikhwan azakumullah, kita kadang begitu sama Allah, ya, sudah seuzon dulu sama Allah, nggak tahu kita ke depan ada apa. Sama ibu-ibu pun datang darah haid Bu 5:30, aduh, sudah, mau gimana? Anda nggak tahu apa hikmahnya, ya, Anda nggak tahu apa yang Allah inginkan setelahnya, Anda nggak tahu apa ilmu Allah setelahnya. Yang jelas semua perbuatan Allah adalah yang terbaik. Itu camkan oleh kita. Termasuk tadi datangnya darah haid dan nifas ini fana azabullah, ya, ini kehendak Allah. Darah haid ma'ruf, ya, nifas pun ma'ruf. Cuman yang sering jadi keder untuk ibu-ibu sekalian, azabullah, ada satu darah yang keluar dari farjnya wanita, dari kemaluan wanita di luar waktu haid dan bukan nifas. Namanya darah istihadah. Perhatikan nih. Yang laki-laki juga sama, perhatikan. Ya, barangkali istrinya menghalangi. Istihadah ini penyakit, salah satu penyakit yang ada, ya. Dia akan keluar darah ini di luar 2 waktu tadi. Kapan aja, ya, keluar darahnya, darah seger biasanya. Kalau darah haid ma'ruf, darahnya hitam, bau, ya, dan wanita kenal kalau darah haid. Nifas lebih cenderung ke bau anyir, bau amis, ya. Adapun istihadah ini biasa keluar darah segar, ya, segar. Ini tidak najis darahnya, paham, ya. Dan dia tetap wajib sholat dan wajib puasa. Lalu kalau mau sholat gimana? Orang yang istihadah ada darahnya, pakai pembalut atau panty liner, ya, dibalutkan, habis itu sholat. Kalau dalam sholat itu tetap keluar, nggak masalah, boleh. Ini termasuk la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ada orang pipisnya sudah pakai selang, apa namanya tuh? Yang pipisnya udah pakai selang, kater, ya begitulah. Ya menggantung di paha dia, dengan di sini, ya. Ya gimana? Dia dilepas ini, madorot kemana-mana najisnya,
sehingga dia sholat dengan kateter nggak masalah. Atau ada ya gembira nasallahu afiat, ya kita minta kesehatan dan afiat kepada Allah. Ada orang yang maaf anusnya udah dari perut di sini. Nah lihat ya Anda. Jadi pupnya itu nggak lewat belakang lagi, sudah ada lubang sendiri di sini pakai plastik. Ya ada kotoran di sini. Itu masuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh ajaran Islam tuh gitu ya. Terus mau gimana? Masa mau pasang lepas nggak mungkin. Menyulitkan. Kalau menyulitkan bukan ajaran Islam. Paham? Ini nikmatnya kita beragama Islam dan paham Islam. Ya, ada kemudahan-kemudahan di dalamnya. Baik, itu untuk darah istihadah. Ya, wanita haid, nifas, ini boleh dia tidak puasa. Berdasarkan hadis Nabi, alaisa idza hadat wa lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha. Bukankah wanita jika telah haid, ya, jika sedang haid, dia tidak sholat dan tidak puasa, itulah bentuk kekurangan agamanya, ya. Nabi menyebut wanita itu punya dua kekurangan, ya, naqisul din wa naqisul aql. Kurang agamanya dan kurang akalnya. Kurang akal itu bukan majnun, bukan, ya. Maksudnya mereka lebih mendahulukan nalurinya ketimbang akal sehatnya, terutama kalau marah. Ya, makanya dalam agama kita, ya, keputusan talak tidak diberikan kepada perempuan. Oh bahaya. Kalau ke perempuan bahaya. Yang tadi, Mas Safid disuruh beli Royco, Olie, Masako, sampai rumah dicerai ya. Alhamdulillah, nggak begitu kita. Ya, artinya tidak diletakkan pada perempuan karena ya perasaannya. Ini naqisul aql. Yang kedua naqisul din. Mereka punya kurang dalam agamanya. Apa maksudnya? Ya mereka nggak bisa ibadah sepanjang tahun, nggak bisa. Ya nggak bisa ibadah sebulan full sholat, nggak bisa. Nggak bisa puasa sebulan full, nggak bisa. Akan ada haid sepekan. Inilah kurangnya agama mereka. Ya nanti kalau haid itu ya kemana-mana. Karena mereka nggak sholat, mereka nggak ibadah yang seperti ini, maka ya biasanya setan lebih cepat masuk ke mereka dan ganggu. Makanya lihat, ya kita nggak bicara hormonan. Ya lihat istri antum kalau lagi haid, ya ngelihat baju antum gantung, emosi, gitu kan? Ya ngelihat berantakan, beda dia dengan kondisi yang lain. Alhamdulillah. Tadi saya dari tadi jejeritan loh itu tuh. Minum dulu, Ben. Bismillah. Baik, ikhwan, azakumullah. Alhamdulillah suaranya enggak saingan sama hujan. Tapi untuk haid dan nifas, ya untuk haid dan nifas ini dua kondisi ini boleh untuk wanita tidak puasa. Nanti wajibnya wajib apa? Ya, kalau haid wajibnya qadha. Kalau nifas, setelah nifas ada apa? Menyusui selama 2 tahun. Ya, kalau kata dokternya tidak direkomendasikan untuk puasa sambil haid, sambil hamil dan sambil menyusui, ya berarti 3 kali Ramadan dia akan nggak puasa. Mau diganti kapan? Tahun keempat, 3 bulan nanti nggak mungkin menyusahkan, paham? Maka wajibnya wajib fidyah, ya. Dan memberi makan fidyah sudah saya jelaskan dengan 2 cara. Satu setiap hari, ya, sehari sekali seporsi. Yang kedua boleh dirapel di akhir bulan Ramadan. Ini cara memberikan fidyah. Baik, untuk wanita nifas, hamil dan yang semisal itu seperti itu. Yang keempat dan kelima, wanita hamil, menyusui serta orang lanjut usia. Ini saya tanbih dulu, Ivan. Jangan nanti nanya ke Ustadz atau yang semisalnya masalah begini. Kenapa? Ya karena bukan ahlinya. Ustadz, saya lebih baik puasa atau tidak nih? Saya sedang menyusui, ya. Ya, Ustadz nggak punya
kapabilitas, nggak punya kafaah untuk menjawab ini, nggak punya hak juga untuk menjelaskan begini. Maka apa yang harus dilakukan? Nanya kepada ahlinya. Kata Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya. Bu bidan, dokter, kalau saya puasa gimana? Oh jangan, ya. Ibu darah rendah, ibu begini, ini pasti berpengaruh ke janin, ini pasti berpengaruh ke anak yang disusui semacamnya, maka jangan puasa. Ya, dan nggak boleh diterapkan. Istri saya aman, Ustaz. Nanti kalau antum paksakan ke istri orang sampai celaka, antum kategori membunuh orang. Paham? Karena antum berfatwa tanpa ilmu. Pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang junub, ya, disuruh tetap harus mandi dengan air, mati akhirnya. Ya, ini bahayanya. Karena tiap orang punya fisik yang beda. Mungkin antum tidak masalah, ya, dengan kondisi itu. Tapi yang lain belum tentu sama. Wanita satu dengan lainnya kondisinya akan berbeda-beda. Jangan pasangkan, ya. Ini begini, Bu, saya nggak apa-apa. Anak sekian ini, ya. Nggak boleh. Kalau sampai kenapa-apa, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang memfatwakan ini, qad qatalahu, dia sudah membunuh saudaranya. Dia sudah membunuh saudaranya. Kenapa? Ya ada rukhsah, ada kemudahan Islam. Ya, boleh dengan tayamum, selesai. Ya, boleh. Tum junub lagi meriang, ikhwan azakumullah, tidak perlu mandi kalau memang dikhawatirkan bermadharat, apalagi pasti bermadharat, sudah tayamum, selesai. Ingat fondasi Islam, ya, mudah, paham, dan tidak memberatkan. Itu pegang. Baik, ikhwan azakumullah. Jadi nanti rekomendasi dari kesehatan seperti apa, ya. Dan untuk 3 orang ini, hamil, menyusui, dan lanjut usia, maka mereka wajib apa? Fidyah, memberi makan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan, ya. Apa yang diberi makan? Ya layaknya orang makan lah. Ada lauknya, ada nasinya, syukur-syukur ada minumnya, ya. Ya minum gelas satu itu sudah 20.000 misalkan, sudah paket lengkap, ya sudah selesai, ya. Ini ikhwan azakumullah, termasuk nanti orang yang lanjut usia, sudah tua juga sama. Lalu ikhwan azakumullah, dikit lagi ya, kita ambil 15 menit lagi lalu kita bersoal jawab. Pembatal puasa. Ya, ini pembatal puasa juga penting kita ketahui, ikhwan. Ada perbuatan yang membatalkan puasa, otomatis pahalanya tidak ada. Ada perbuatan yang membatalkan puasa tapi nggak dosa. Membatalkan puasa tapi nggak dosa. Mana? Yang tadi baru kita bicarakan. Anda kena haid, ya nggak dosa. Ya, antum safar buka, ya nggak dosa. Ya, antum lagi sakit buka, ya nggak dosa. Ada perbuatan yang kalau dilakukan batal tapi nggak dosa. Tadi ada perbuatan yang kalau antum lakukan puasanya batal, bahkan bisa jadi dapat dosa. Bukan hanya nggak dapat pahala, malah dapat dosa. 2. Nanti ada perbuatan yang kalau antum melakukan tidak membatalkan dan tidak mengurangi, tidak batalin dan tidak mengurangi pahala puasa. Yang keempat, ada perbuatan yang kalau antum melakukan puasanya nggak batal tapi pahalanya berkurang. Beda nggak? Perbuatan yang tidak membatalkan tapi mengurangi pahala. Perbuatan yang kalau dilakukan tidak mengurangi pahala, tapi dua-duanya tidak membatalkan. Paham ya? Nanti insya Allah ini dijelaskan. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah pembatal puasa dan berdosa. Ya, sudah batal berdosa. Ada 4 yang disepakati. Ada yang tidak disepakati. Ini penting. Khusus bab ini penting. Antum harus paham. Ada nanti ulama sepakat akan batalnya 4 perbuatan ini. 1, jima, bersetubuh di siang hari suami istri. 2, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, haid. 4 perbuatan ini sepakat para ulama batal. Kenapa saya katakan ini? Sebab ada yang tidak disepakati. 1, keluarnya sperma dengan sengaja. Ya, tapi tidak dengan jima, tidak dengan bersetubuh. Tapi dia mengeluarkan dengan sengaja. Ya, bil istimna. Kalau laki-laki dengan onani, kalau perempuan dengan masturbasi.
Dua kondisi ini diikhtilafkan oleh para ulama apakah membatalkan atau tidak. Dengan sengaja ya, dengan sengaja balik oleh istrinya atau diri sendiri. Ya, selain kita bicarakan hukum dosa dan dosanya, kita akan bicarakan mana yang lebih hati-hati untuk masalah ini. Baik, atau ya kita jelaskan semua dari pendapat ulama. Ini ikhtilaf. Yang kedua, nanti muntah dengan sengaja. Tapi nanti ada hadis Nabi SAW yang sahih, ya beliau mengatakan muntah dengan sengaja ini termasuk yang membatalkan. Baik. Kita yang pertama dulu, yang paling besar, yang paling berat, yaitu bersetubuh ya dengan istrinya ya di siang hari di bulan Ramadan. Makanya ini hati-hati. Nanti pembicaraan kita juga tentang boleh Nabi pernah mencium istri-istrinya, memeluk istrinya, mencumbu istrinya padahal beliau sedang puasa. Ya. Tapi kata beliau, kata ibunda kita Aisyah, Nabi adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Nggak akan sampai keluar sperma ini, nggak akan. Ya. Pertama memang fisik para nabi dan rasul kan secara fisik mereka, secara seksualitas dan secara fisik kekuatannya 10 kali dari laki-laki pada umumnya, ya berdasarkan kisah Yusuf alaihi salam, ya, atau Nabi siapa malam itu yang Raja Sulaiman, ya dia akan sumpah demi Allah malam ini saya akan mendatangi 100 istri saya. Sulaiman loh, ya saya akan mendatangi dalam satu malam ini 100 istri saya, kata dia. Dan dari setiap mereka akan melahirkan satu orang mujahid. Malaikat turun. Qul insya Allah. Katakan insya Allah. Sulaiman gak mengatakan insya Allah. Padahal Nabi ikhwan, Allah hanya kasih sepotong bayi. Jangankan 1, jangankan 100, sepotong bayi dia dikasih. Kisah ini ma'ruf sahih. Sepotong aja. Teguran untuk Sulaiman bahwa segala sesuatu harus dengan ucapan insya Allah. Sehebat apapun fisiknya, sekuat apapun fisiknya, insya Allah. Paham? Ya, ini penting. Tapi kita kembali, khusus jima ini punya 5 macam hukum sekaligus, 5 hukuman maksud saya. Yang pertama puasanya batal jelas, yang kedua tetap dapat dosa. Yang ketiga, dia tetap diharuskan menahan diri untuk tidak makan minum sampai buka. Bayangkan, sudah batal tetap nggak boleh makan minum, ya khusus untuk yang jima ini. Puasanya batal, sudah gitu dia dapat dosa. Yang ketiga, dia tetap harus menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sampai sore, bukan diulangi lagi semisalnya. Lalu yang keempat, membayar kafarat. Dan bayar kafaratnya bukan opsional, tapi urutan. Opsional tuh saya pilih ini aja deh, saya pilih ini ya, bukan. Kafaratnya harus urut. Anda pertama harus bebaskan budak. Kalau nggak punya budak, maka Anda wajib menempuh yang kedua. Nggak bisa langsung ketiga. Yang kedua apa? Puasa selama 2 bulan berturut-turut. Bisa? Yang sebulan betumbang. Ya, sebulan aja antum tumbang gitu misalkan. Tambah 2 bulan. Ya. Anggaplah nggak bisa. Ya sudah dicoba, ternyata hari ke-40 tumbang lagi, ulangi. Masalahnya begitu. Antum sudah 59 hari puasa. Hari terakhir antum kebobolan, ulangi lagi dari awal. Repot. Jangan macam-macam. Ya, jangan macam-macam kalau bulan puasa. Ya. Ya sebisa mungkin lah, Ikhwan. Bukan tidak boleh. Tadi saya jelaskan riwayatnya. Ya Aisyah katanya pernah Rasulullah mencumbui kami, memeluk kami dan beliau sedang puasa. Menunjukkan boleh-boleh saja. Tapi Aisyah mengatakan bahwa ya Rasulullah ada orang yang paling kuat menahan irbihnya. Syahwatnya paling kuat. Ya meskipun besar syahwatnya para nabi dan rasul. Tapi yang ketiga kafaratnya Ikhwan, kalau dia tetap nggak bisa, maka dia memberi makan 60 fakir miskin. Berat-berat banget. Jangan macam-macam lah. Ya, sabar aja nanti nunggu waktu maghrib. Ya, ini 3 kafarat yang secara berurutan harus dilaksanakan.
ya, bebaskan budak, puasa berturut-turut 2 bulan. Yang ketiga apa? Memberi makan 60 fakir miskin. Dan hukuman kelima, dia wajib mengkodo puasanya. Tetap wajib dikodo nanti di luar bulan Ramadan. Baik. Ini 5 hukuman secara khusus untuk orang yang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Ini kalau berhubungan, ikhwan. Kalau mengeluarkan sperma dengan sengaja, dengan istimna, ya, onani atau yang semisalnya, ya, apakah ini membatalkan? Para ulama ikhtilaf, ya. Sebagian lagi mengatakan batal karena tujuan puasa adalah menahan syahwat, ya. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, dia terkena dosa besar. Tidak setiap dosa besar menghapuskan atau membatalkan puasa. Contoh, antum bohong di siang hari bulan Ramadan, puasanya batal enggak? Ya enggak. Paham? Dosa besar padahal. Ini pun sama, ikhwan. Dan ini pendapat dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ini tidak termasuk yang membatalkan puasa. Tapi dia terkena dosa besar. Kalau sengaja ya. Kalau nggak sengaja ya, misalkan tidur, capean, ya, atau karena bermimpi, ya, berhubungan dengan istrinya, semisalnya dalam mimpinya dia sampai keluar sperma, maka ini ya jelas kalau ini nggak sengaja. Kita bicara yang sengaja, ya, nggak sengaja atau oleh istrinya, ya, dia minta kepada istrinya dengan alasan dalih akhafud dororain, mengambil mafsadah yang paling ringan. Nah, ini nggak bisa diterapkan masalah begini. Dia bisa menghindarinya, ikhwan. Baik. Lalu pertanyaan yang semisal dengan ini, barangkali antum jangan sampai tanyakan. Tapi pertanyaan ini sudah pernah mendarat ke saya, ya. Boleh nggak Ustadz saya? Tapi nggak langsung dia nanyanya, pinter. Kalau tahu tak kelentar. Nah, dia nanya, boleh nggak buka puasa dengan jima? Paham? Buka puasa dengan jima. Kenapa? Katanya itu kan membatalkan puasa. Sayangnya lewat kertas saat itu. Kalau nggak lewat kertas, tak cubit, cungure gitu kan. Ya maksudnya, Kang beli-beli baik, ya. Apa susahnya nelen kurma 1, habis itu silahkan gitu kan. Atau seteguk, masa sih nggak bisa? Ya, ambil air, glek, udah silakan habis itu. Ya kalau bicara boleh nggak boleh, fanazakumullah, ya silakan saja. Tidak ada dalil, apalagi ini urusannya urusan dunia. Tapi kan masa sih, ya, sunnah Nabi kan nggak seperti itu, Ikhwan. Dan nanti saya kasih catatan penting untuk antum sampai saya sampaikan sekarang, ya. Untuk tahun ini coba usahakan. Untuk tahun ini barangkali kemarin ya sudahlah. Untuk tahun ini coba antum usahakan, Ikhwan, ya. Memulai apa yang Nabi mulai dan mengakhiri apa yang Nabi akhiri. Contohnya begini, ya, di sekian banyak buah di zaman Nabi kan banyak buah macam-macam, ada anggur, ada apel, ada kurma, ya, durian nggak tahu ada enggak, ya, semuanya buah-buahan itu kan ada. Antum pernah mikirnya kenapa Nabi milihnya kurma? Paham? Ya, mesti yang dipilih Nabi itu yang terbaik. Sama kalau antum mikir, bisa nggak Nabi sahur jam 3? Bisa nggak? Saya tanyanya bisa nggak? Nabi sahur jam 3? Bisa. Jam 2? Setengah 4? Bisa. Kenapa Nabi sahurnya kurang lebih 50 ayat sebelum waktu subuh? Pasti waktu itu adalah yang terbaik. Karena kita punya satu keyakinan yang mutlak. Mutlak keyakinan ini, nggak ragu. Apa itu? Wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Harus diyakini, Ikhwan. Saya kisahkan sedikit, cepat ya. Apa yang dipilih Nabi ini pasti yang terbaik. Mau makanan, mau waktu, mau miring tidurnya, mau masuk kaki mana dulu, mau ngelepas apa dulu, mau cebok dengan tangan mana, itu yang dipilih Nabi dan itu yang terbaik. Kalau Anda mengakui Nabi sebagai manusia yang wajib diikuti secara mutlak, wa khairul huda Muhammad. Di zaman Rasulullah SAW, ikhwan, nih lihat, sahabat yakin betul yang dipilih Nabi itu yang terbaik. Ada seorang sahabat yang afwan, ikhwan, punya fisik yang enggak banget, kecil. Bahkan ketika dia wafat, Nabi mengangkat jenazahnya dengan satu tangan saja, dengan saking entengnya.
Ya, afwan mungkin kita di sini mungkin nyebutnya kerdil atau yang semisal. Sudah begitu dia fakir, bukan lagi miskin, fakir ya, dan wajahnya juga ya susah saya menjelaskannya karena memang kita ada larangan dari Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan mencela sahabatku. Ya, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain. Siapa yang mencela sahabatku, dia dilaknat oleh Allah, laknat seluruh malaikat, laknat seluruh manusia. Tapi mungkin dalam hal ini kita bukan lagi mencela ya, lagi mengisahkan seorang sahabat yang memang secara fisik punya banyak sekali kekurangan. Bahkan sahabat yang lain tuh enggak bisa lama-lama dengan dia, nggak bisa. Ya, dia enggak bisa lama-lama. Ya sekenanya aja. Nggak ada yang mau dekat dengan dia. Secara fisik nggak enak dipandang, apalagi bicara finansial nggak banget. Sampai satu hari Nabi SAW, satu-satunya manusia yang menatap dengan lama adalah Nabi. Satu-satunya manusia yang mau ngobrol dengan agak lama adalah Nabi. Yang lain enggak. Manusiawi kadang. Ya, antum melihat orang yang secara begitu mungkin enggak bisa lama-lama. Ya, wallahu alam ikhwan azakumullah seperti apa. Yang harus dikatakan ya buruk beliau. Dari semua sisi nih. Tapi tidak dengan keimanannya ya. Karena Nabi SAW akan mencintai orang yang beriman. Ya, ada orang kaya Nabi nggak dekati, yang kafir tidak Nabi dekati, tapi seperti ini Nabi dekati. Singkat cerita Nabi bertanya kepada dia, ala tatazawad, kenapa kamu nggak nikah? Ya kata dia, siapa yang mau sama saya? Yang ngobrol aja nggak ada yang mau lama sama saya. Sederhananya begitu. Besoknya Nabi nanya lagi sampai 3 kali. Akhirnya sahabat ini, ikhwan azakumullah, Julaibib nama sahabatnya, nanti antum cari Julaibib ini, ya. Dia kata dia, ya kalau ada yang mau nggak apa-apa. Akhirnya Nabi SAW pergi dan melamar nggak tanggung-tanggung. Yang dilamar adalah putri dari pemimpin ya Ansor saat itu. Ya, orang Madinah asli, pemimpin Ansor, salah satu pemimpin Ansor yang dilamar. Berarti yang datang golongan hebat-hebat. Tapi ini ngelamar untuk temannya. Ketok pintunya kata Nabi SAW. Ya seperti tuan rumah, ayo khidmah ya Rasulullah, ada yang bisa kami bantu, ya kami bisa bantu dan semisalnya, ya saya mau melamar putri kamu. Wah senang girang, tapi bukan buat saya kata Nabi, ya li akhina Julaibib, untuk saudara kita, untuk sahabat saya kata Nabi Julaibib. Mundur bapak ibunya, detik itu juga mundur. Nah kalau untuk Julaibib dah normal tuh. Nabi nggak celah bapak ibu, apa sih kamu mata duitan matre? Nggak, normal ikhwan. Antum punya anak perempuan, antum akan harus nanya kepada siapa anak perempuan antum dikasih, ya apa jaminannya antum bisa ngasih makan anak saya dan seterusnya. Wajar. Nabi nggak marah sama sekali kepada, ya karena yang dilihat memang Julaibib. Terang-terangan bapak ibunya juga ikhwan azakumullah, ama Julaibib fala, kalau Julaibib enggak. Ya, rojulun fakir, laki-laki fakir, buruk dan semisalnya. Memang kenyataannya begitu. Nabi enggak marah. Ya manusiawi. Paham? Enggak nolak perintah Nabi enggak, tapi manusiawi. Tapi anaknya dari dalam ikhwan azakumullah, tingkat sami'na wa ta'nanya lebih dari bapak ibunya. Dia keluar dalam rumahnya ikhwan dari dalam kamar ini mengatakan, ya, apakah kalian akan menolak apa yang dipilih oleh Nabi? Perhatikan. Ya, yang dipilih Nabi tidak akan menyusahkan saya, yang dipilih Nabi tidak akan menyengsarakan saya, kata anaknya. Bapak ibunya tersadar. Tapi kita setuju ini kah? Jadi wali bapaknya nikah. Tibalah malam pertama yang disebut dengan bulan apa? Ya. Saat mau melaksanakan aktivitas suami istri, sudah di kamar mereka berdua, dari luar sudah ribut, ya suara-suara teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Julaibib izin ke istrinya, bentar. Saya keluar, dia nanya ke Rasulullah, ada apa Rasulullah? Kita berangkat perang Uhud, ya. Kata Julaibib, saya ikut. Kata Nabi, enggak, malam ini malam pertama kamu, ya, surga dunia. Kalau antum pilih mana Mas Safid? Hah? Saya sih milih malam pertama, jujur aja lah. Antum sehebat apa Mas Hafid? Saya milih malam pertama aja. Ya seenggaknya sudah merasakan indahnya dunia ini gitu kan. Siap Julaibib, dari kecil sengsara. Giliran mau menikmati dunia ini panggilan, tapi dia memilih jihad. Dia milih jihad, ikhwan. Dia ya izin sama istrinya orang soleh.
berangkat bersama Rasulullah dan buat kami bangga. Betul dia berangkat perang Uhud. Perang Uhud kan kita banyak yang wafat ya. Lebih dari 70 syuhada meninggal. Akhirnya didata di akhir perang itu didata fulan meninggalkan istri sekian, berarti anak yatimnya sekian. Nanti Baitul Mal kan jamin nantinya. Anaknya berapa, nih berarti anak yatim, istrinya single parent dijamin segala macam ya. Itu tugas yang nyatet-nyatet yakin. Sekolah selesai. Ada yang kelewat? Gak ada ya Rasulullah. Bayangin, Julaibib sampai gak kecatet. Saking ini orang gak ada yang peduli. Bayangin. Lah sudah gak ada. Kata Rasulullah, saya kehilangan satu orang. Siapa? Julaibib. Cari-cari. Sudah fisiknya kecil, orang lain tuh gak peduli. Hidup dan mati dapat sampai begitu. Ini bukan salah untuk sahabat. Memang ya ada kondisi-kondisi begitu ya Van. Bukan berarti sahabat dapat peduli dengan sahabat-sahabatnya. Tapi ini saking Julaibib ini orangnya juga tahu diri menepi. Menepi dia juga. Nggak yang ya memanfaatkan kebaikan teman-temannya. Bukannya begitu dia juga. Bukan. Ya bukan berarti sahabat yang lain dapat peduli. Ya artinya mereka biasalah. Ya. Tapi ini orang saking dipandang sebelah mata sampai tidak kecatat Julaibib ini. Akhirnya Nabi SAW cari Julaibib dan ada betul. Ya ketika ketemu di samping Julaibib ada 7 jenazah orang kafir. Ada 7 jenazah orang kafir di situ. Ya. Berarti kata Nabi dia habis bertarung dengan 7 orang kafir. Mereka mati, Julaibib pun mati dengan tubuh penuh luka. Dan ikhwana azakumullah wa iyyakum jami'an. Setelah itu apa yang terjadi? Ini yang membuat seluruh sahabat saat itu iri. Apa? Di antara sekian puluh jenazah itu hanya Julaibib yang diangkat dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat. Ya manusia yang kadang kita ndak. Ya. Kalau dia ngomong tuh kita ndak perhatikan. Kadang-kadang begitu. Saya takut ikhwana azakumullah begitu juga. Ya kita dai kan gaul dengan orang kaya, dengan orang biasa, dengan yang fakir miskin. Kita kadang khawatir. Yang kaya-kaya ini kita dengar, kita perhatikan, kita welcome, ayu khidmah. Kadang-kadang yang begini, naudzubillah, kadang panggilannya aja, teleponnya nggak kita angkat misalkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, Julaibib membuktikan ikhwan, Nabi SAW mengangkatnya sambil menangis. Nabi SAW mengangkat Julaibib. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan jenazah ini sudah ditunggu oleh bidadari yang berebut di surga. Perhatikan, ya, Julaibib sudah ditunggu oleh bidadari dan mereka sedang berebut Julaibib di sana. Ya, kenapa? Dia sudah mengorbankan kenikmatan dunianya dan dia belum merasakan kenikmatan dunia. Artinya ikhwan azakumullah, setelah itu apa yang terjadi? Istri Julaibib, jandanya Julaibib menjadi wanita terkaya di Madinah. Antum cari, ya, sirah ini ada di Suwar min Hayat Sahabat juga disebutkan Julaibib ini. Ya, istrinya menjadi wanita terkaya donatur besar di kota Madinah semenjak suaminya wafat. Dari sini kita bisa tahu apa yang dimakan Nabi, apa yang dipilih Nabi. Mau dari makanan, minuman, waktu itu yang terbaik. Camkan ini oleh kita. Silakan antum buka puasa wajibnya dengan gorengan, tapi jangan lupa sunnahnya pertama kali Nabi dengan kurma. Paham? Kurma lah satu, habis itu gorengan mau 14 sok-sok aja. Coba dulu apa yang Nabi minum, apa yang Nabi makan itu yang terbaik. Sahur pun sama, ya. Mungkin antum tidak kuat kurma. Beberapa orang giginya tuh linu kalau makan kurma. Tapi cobalah satu ikhwan. Antum tidak suka minyak wangi, puyeng. Beberapa orang suka minyak wangi. Nabi suka wangian. Jangan benci minyak wangi. Sesekali, mu Jumat sepisan, mu Ramadan sekali, antum pakai parfum yang nggak terlalu nyengat. Kenapa? Semua yang dipilih Nabi yang terbaik. Nggak mungkin Nabi memilih sesuatu yang buruk. Paham? Sahur pun sama nanti. Coba mulai tahun ini ya sediakan kurma. Kalau tidak ada, bisa bilang ke Mas Safid. Ya, Mas Safid saya nggak ada kurma misalkan. Ya, nanti Mas Safid bilang ke Pak Wo. Terus gitu. Sampai ada yang punya kurma nanti dihadiahkan. Ala kulli hal ikhwan azakumullah. Cobalah ya hidup sesuai dengan apa yang Nabi. Kalau sudah Nabi pilih, kenapa? Nabi bisa nggak tidur miring ke kiri ya bisa-bisa aja.
tengkurap bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi kenapa milih tidur ke kanan? Ini yang terbaik. Paham ya? Tapi ikhwan azakumullah. Mas Hafid, waktunya habis lagi. Soal jawab aja dah. Ya sudah, nanti ikhwan kita baru yang pertama yaitu bersetubuh. Nanti untuk makan dan minumnya kita akan bahas. Termasuk nanti makanan yang nyelap di gigi itu, Bu. Habis sahur belum habis di gigi. Eman ditelen atau di gimana kan? Yang nyelap di gigi jam 9. Ih, masih ada daging setitik. Apa yang harus dilakukan? Nah, apakah pura-pura beli kelingan baik ditelan lumayan buat rasa-rasa atau dikeluarkan? Nah, nanti kita bahas insya Allah. Fadal, ada 5 menit Ikhwan. Ya, ini berdoa buat teman-teman yang katakan ada waktu dimana nanti bersama ada dari teman-teman. Ibu ada ibu. Ya ini makan waktu untuk bersama dari mana yang praktek yang bertanya doa. Ya, begitu. Nah, waktu di Tanggul dan iya. nah, itu ada kemudahan untuk membatalkan itu yang kedua yang memberi makan baru 3,6 ton. Baik, Ikhwan azakumullah. Terkait dengan pekerjaan yang berat, Ikhwan azakumullah, seperti memang ada orang-orang yang diberikan tugas di dunia ini, ya, dia pekerjaan dengan tugas yang berat, ya. Sebagian orang mengatakan kalau memang pekerjaan ini bakal memadorotkan dia, bahasa memadorotkan itu bukan dengan dhon. Kayaknya saya akan berat, bukan kayaknya. Islam tidak pernah membangun agama dengan kayaknya. Pasti ini akan bahaya. Contoh, kayak saya pernah bilang, antum, ya, pilot itu tugas yang di belakangnya ada ratusan nyawa di belakangnya. Pekerjaan dia ini menuntut konsentrasi tinggi, ya, sepersekian detik turun naik. Paham ya? Ya salah sedikit bahaya. Ya kalau turun terlalu ini juga nyungsep ya bahaya, naik sebelum waktunya juga nggak bisa, terusnya. Artinya ada orang-orang kerjaan memang, makanya dalam dunia penerbangan katanya ada aturan, tidak bisa orang tuh puasa nerbangkan pesawat. Kurang lebih gitu. Sama dengan kuli-kuli atau yang semisalnya, Ikhwan, kalau memang rekomendasi dari orang yang berhak merekomendasi, Pak, Anda kalau tetap begini puasa ya dengan kondisi sakit seperti ini, ya dengan pekerjaan seperti itu kemungkinan ya akan begini, misal kata dokter. Ya sudah, ada rekomendasi dia boleh untuk buka puasa 1 atau dia mencari pekerjaan lain yang lebih ringan solusi. Ya, tapi kalau memang ini kayaknya berat, kayaknya haus, masih kayaknya dan nggak madorot, maka nggak boleh. Ya, karena Allah tidak memberikan ruksa untuk hal seperti ini. Ya, sama saya pernah bilang, saya masuk ke salah satu pabrik pengolahan makanan ngisi di bulan Ramadan juga sama. Ya. Ada satu pekerja ternyata selama ini tidak puasa dia, ya, karena tugas dia di depan open dari jam 8 sampai jam 4 di depan open, ya, panas Ustaz ini. Jadi saya pikir saya boleh untuk buka puasa, nggak bisa kata saya. Sudah dicoba belum. Ah ini salahnya. Coba dulu ternyata pingsan, berarti bermadorot. Atau rekomendasi orang kesehatan misalkan Anda bahaya kalau tetap ini bakal dehidrasi ini itu. Baik, ya, maka lihat apa saja pekerjaannya. Kalau nanti sampai bermadorot maka jangan. Lalu dari mana dapat rekomendasi ini? Dari ahlinya. Paham? Ada orang bekerja di ketinggian sekian ribu meter di atas. Kalau lagi puasa ngeliyang, paham? Anda jatuh. Ya, kata ahlinya tidak boleh ada yang sampai di titik itu dalam kondisi perut kosong. Misalkan, ya sudah turuti. Jadi bukan jare dewek, paham ya maksudnya? Itu jawabannya. Yang kedua, Ikhwan, tentang apa tadi? Memberikan fidyah apakah boleh dengan uang? Ini masih saya cari. Dengan uang atau dengan beras? Soalnya ada yang sudah nanya juga ke saya, satu dengan beras, satu dengan uang. Setahu saya, Ikhwan,
Ya, ingat kalau saya nggak tahu bukan berarti tidak ada. Kata Syekh Utsaimin, pengetahuan seorang terhadap sesuatu bukan berarti kalau dia tidak tahu terus nggak ada. Paham ya? Setahu saya, ikhwan, ya, yang ada ikhtilaf itu di zakat fitrah. Sekarang sebagian ulama kontemporer membolehkan zakat fitrah berupa uang. Alasannya uang ini bisa diberikan makanan pokok plus lauknya. Ketimbang Anda memberikan makanan pokok aja nggak ada lauknya. Sederhananya begitu. Maka boleh. Ikhtilaf itu nggak boleh nyalakan. Ya. Adapun fidyah, ya, maka kalau dari riwayat atau dari dalil yang ada, maka sebaiknya dengan makanan. Tapi nanti barangkali ada ulama kontemporer, saya kabarkan insya Allah. Tapi sejauh ini tetap kita pakai yang biasa dulu. Dan saya kira jatuhnya lebih mahal kalau dengan uang. Ya, karena dengan makanan ini 15.000, 20.000 sudah dapat full, ya, dengan lauknya, dengan nasinya sebagainya. Taib. Wallahu alam. Saya kira cukup, ikhwan, sudah jam 9 lebih. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti dilanjutkan di pekan depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.